أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. باب الأذان والإقامة هما فرض هما فرض كفاية على الرجال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Hari ini kita mulai masuk kepada pembahasan bab adzan wal iqamah di dalam kitab shalah. Babul adzan, al-adzan secara bahasa artinya i'lam, pemberitahuan, pengumuman, ya. Qala ta'ala wa adzanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Jadi pada haji, ya, pada saat haji Allah memerintahkan agar disyiarkan, diumumkan bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin, sebagaimana Rasul juga berlepas diri dari mereka. Jadi maksud adzan di sini, di dalam bab ini, adalah pengumuman atau penyiaran, ya, untuk memberitahukan bahwa telah masuknya waktu waktu salat. Itu adzan. Ya, jadi semacam syiar, ya, untuk memberitahukan bahwa waktu salat telah masuk. Adapun iqamah adalah i'lam bil qiyami ila salah, merupakan penyiaran, ya, atau pengumuman yang memberitahukan bahwa salat akan segera didirikan. Adzan dan iqamah merupakan kedua syiar, ya, dari syiar-syiar Islam yang besar, yang bahkan nanti kita akan lihat, ya, apa konsekuensi dari negeri yang meninggalkan salah satu syiar yang agung ini. eh, di antaranya konsekuensi yang tidak mudah, ya. Konsekuensinya bahkan sampai diperangi, ya, bagi kaum yang meninggalkan adzan dan iqamah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dan Tirmidzi wa Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi suatu kabilah, suatu kaum, mendengarkan, ya, mendengarkan dulu. Dan ketika eh, mendengar adzan, maka Nabi stop, ya, berhenti dari memerangi mereka. Tapi kalau tidak mendengar adzan, akan dilanjut, diserbu begitu. Nah, kemudian tadi di awal bab, musannif rahimahullah mengawali dengan penjelasan hukum adzan dan iqamah. Apa hukumnya adzan dan iqamah? Huma fardha kifayah. Ya, dua-duanya hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Kemudian apa batasan kifayah? Ya. Jadi fardu kifayah berarti kalau sudah dilakukan oleh jumlah yang cukup di suatu negeri, maka dosanya digugurkan dari yang lain. Ya. Dan bagi yang lain, kalau sudah cukup, seandainya masih azan juga, berarti hukumnya bagi mereka itu sunnah. Ya. Tapi kalau tidak cukup, misalkan negeri kita butuhnya, ya, 100 orang misalkan, ya, berarti dari 100 orang muadzin itu hukumnya fardu kifayah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Terus di luar 100 muadzin berarti dia sunnah. Tapi seandainya kurang dari 100 muadzin, berarti semuanya mendapatkan dosa. Ya.
Tapi apa batasan yakfinya? Apa batasan kifayahnya? Apakah harus memperdengarkan semua orang yang di bawah dan di atas mendengar adzan? Ya. Jadi batasan kifayahnya adalah ghalib ya, aglabul manatiq. Mayoritas tempat, mayoritas tempatnya sudah diperdengarkan azan, bukan seluruh orang harus mendengar azan. Itu sulit. Zaman sekarang juga sulit ya kalau sampai seluruh orang harus mendengar azan. Nah, jadi fardu kifayah itu yang dijadikan targetnya adalah pekerjaannya. Cukup atau enggak nih. Ya, fardu kifayah yang dilihat adalah pekerjaannya. Siapapun yang ngerjakan, seandainya cukup, berarti dia sudah cukup. Sudah gugur kewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain dilihat orangnya. Ya, kalau fardu ain, semua ya, orangnya harus mengerjakan. Nah, kemudian di sini Musannif rahimahullah melanjutkan dengan syarat ya, wajibnya adzan dan iqamah. Syarat adzan wajibnya adzan dan iqamah. Fadhal Syekh. Yang mana? 'Ala ar-rijal Lisa al-muqimin. على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما Nah, ya, وترك jadi yang pertama syarat wajibnya 'ala rijal. Apa rijal? Ya, laki-laki laki-laki. dewasa Dunan nisa. Berarti kalau perempuan tidak tidak wajib. wajib. Jadi kalau nisa itu nggak ada adzannya. Ya. Dan tidak boleh wanita untuk adzan. Ya, tidak juga untuk qamat. Ya. Sebagian menyebutkan yang masyhur di dalam mazhab itu yukrah. Ya. Makruh. Jadi tidak wajib dan kalau dilakukan makruh. Ya. Jadi tidak boleh, jangan. Kemudian muqimin. Nah, jadi yang wajib itu yang muqimin. Berarti musafirin tidak wajib, tetapi sunnah. Ya. Beda ya. Kalau perempuan tidak wajib dan tidak dilakukan. Tapi kalau musafirin tidak wajib, tetapi sunnah bagi mereka untuk melantunkan adzan dan iqamah. Kemudian ya, walaupun ada pendapat yang kedua yang disebutkan juga, pendapat yang kedua adalah wajib juga ya, bagi orang yang musafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim ya, pernah bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ummakum akbarukum." Jadi umum ya. Kalau sudah datang waktu salat, maka dirikanlah adzan, kumandangkanlah adzan ya, dan salatlah yang diimamilah oleh eh, yang paling besar ya, yang paling agung di antara kalian. Nah, kemudian lis salawat al-maktubah atau di dalam nuskhah yang lain lis salawat al-khams ya, ada lis salawatil khams al-maktubah. Syarat yang lain adalah adzan dan iqamah ini untuk salat-salat wajib, salat lima waktu. Jadi adzan dan iqamah itu wajib untuk salat lima waktu. No, Adapun salat-salat nawafil, salat-salat sunnah, salat tarawih, salat istisqa, salat Id, itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. sama. Ya. Dan jangan dibuat-buat. Ya. Adapun beberapa juga ada beberapa salat-salat sunnah yang dikumandangkan dengan kata as-salatu jami'ah. Ya. Tapi itu beberapa salat yang ada dalilnya dan ada asarnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. No. Ini antaranya salat kusuf ya. Nah, dan apa konsekuensinya bagi kaum yang meninggalkan adzan? Tadi kan fardu kifayah. Yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Ya, diperangi negeri, diperangi kaum ya yang meninggalkan adzan dan iqamah. Jadi karena adzan dan iqamah fardu kifayah. Dan ketika ahlul balad itu apa namanya istiqomah ya terus menerus secara sengaja meninggalkan adzan dan iqamah secara sengaja dan secara bersepakat, maka waliul amr
Ya, wali amril muslimin memiliki kewajiban untuk memerangi mereka, ya, karena mereka meninggalkan salah satu syiar Islam yang paling jelas, yang paling zahir. Nah, kemudian, وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. nah, wa yuhramu ujratuhuma. Ini diharamkan mengambil ujrah, diharamkan mengambil ujrah. Ujrah itu gaji, ya, karena kesepakatan, ya. Gaji karena kesepakatan dengan masyarakat, gitu ya, dengan kaum, dengan manusia juga bisa, dengan menyewa. Nah, jadi ujrah itu lebih ke nyewa, ya. Seperti pegawai itu kan disewa untuk bekerja bulanan atau harian. Jadi ujrah tidak boleh diambil karena adzan, karena adzan merupakan ibadah, ya. Dan azan tidak dijadikan apa namanya, tujuan, ya, tujuan duniawi, tujuan ketamakan dunia, ya. Tetapi apakah muadzin tidak boleh dikasih uang? Nah, ada solusinya. La rizqun min baitil mal atau la rizqun min baitil mal. Ya. Apa bedanya rizq dengan rizq? Jadi kalau rizq itu fi'il, ya. Ya, masdar itu fi'il. Jadi kalau rizq itu harta yang diberikan. Kalau rizq itu harta yang diberikan dari baitul mal al-muslimin. Tapi kalau dari baitul mal, muadzin boleh diberikan harta, ya, diberikan bayaran begitu. Ya, jadi apa yang dikeluarkan oleh waliul amr untuk para muadzin agar mereka fokus, ya, tafarruq untuk menjalankan misi ini, dan misi muadzin bukan misi yang remeh, ya. Maka boleh, ya, boleh diberikan semacam rizki, ya, dari baitul mal al-muslimin, ya. Dan ini tidak disebut ujrah, ya. Bukan disebut ujrah karena ini asalnya dari baitul mal, ya. Tapi kalau ujrah disewa begitu, ini yang dilarang, ini yang diharamkan menurut madhab. Jadi ada empat kemungkinan seorang muadzin itu mendapatkan uang. Yang pertama ujrah, ya, disewa, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua itu rizq dari baitul mal, ini boleh, ya, dari negara dibayar begitu, ya, ini boleh. Kemudian ada ju'alah, istilahnya ada ju'alah. Nah, dalam mazhab Hambali, ju'alah ini boleh. Ju'alah itu semacam sayembara. Ya, sayembara. Siapa yang melantunkan azan akan diberikan uang. Ya. Tapi boleh juga, nggak harus diumumkan. Boleh juga kepada beberapa orang gitu, ya. Biar dipilih yang bagus. Ju'alah akan diberikan uang kalau kamu azan. Tapi bedanya dengan ujroh, ju'alah itu akadnya akad jais. Ya, sebagaimana nanti akan kita bahas di bab muamalat, insya Allah. Jadi akad jais itu tidak ada ikatan. Ya, kalau muazinnya cuma bisa 1 minggu, ya 1 pekan, habis itu nggak bisa lanjut, nggak ada masalah. Ya, beda dengan ujroh. Ujroh kalau akadnya 1 tahun harus tuntas 1 tahun. Ya, tapi kalau ju'alah itu akadnya akad jaiz. Sebagaimana nanti detail akan kita bahas insya Allah di kitab muamalah. Kemudian juga bisa jadi muadzin mendapatkan dari ghullatil waqf, ya, dari hasil wakaf. Ada wakaf produktif misalkan. Misalkan ada wakaf hotel, ya, ada orang punya hotel misalkan. Saya wakafkan hasil dari hotel ini untuk muadzin dengan syarat begini, begini, begini. Nah, ini boleh muadzin mendapatkan bayaran dari hasil wakaf, ya. Nah, li'adami mutatawwi'. Nah, tapi tadi untuk yang baitul mal, untuk poin kedua, ketika dia diberikan harta dari baitul mal dengan syarat tanpa adanya mutatawwi', tanpa adanya orang yang suka rela. Ya, dia ingin adzan, ingin ibadah adzan tanpa dibayar sepeser pun. Ya. Kenapa disyaratkan li'adami mutatawwi'? Karena harta dari baitul malil muslimin manutun bil maslahah. Jadi harta dari baitul mal itu, ya, dikeluarkan untuk maslahat. Ketika ada orang yang sukarela ingin azan,
maka tidak ada masalah lagi Baitul Mal harus mengeluarkan uang. Ya, jadi untuk yang Baitul Mal dengan syarat tanpa adanya mutatawwi'. Nah, ini ويك- masalah, masalah ujrah ya dan harta. Nah, fadal. ويكون المؤذن صيبا آمنا عالما بالوقت. Nah, ini apa namanya? Sifat-sifat muadzin. Wajib atau sunnah? واجب. Sayyid, nah. Kalau nggak sayyid, nggak sah adzannya begitu. Kaitannya apa sudah? Sayyid ini rafi'us saut. Rafi'us Oh, saut. Jadi di sini sifat-sifat yang sunnah, ya. Sifat-sifat yang sunnah yang dianjurkan agar seorang muadzin itu layaknya seperti apa. Yang pertama sayyid. Sayyid ini rafi'us saut. Ya, apalagi zaman dulu tanpa adanya mikrofon. takbir ya, tanpa adanya mikrofon. Ini syarat penting ini sayyid harus keras suaranya supaya Ya. orang mendapatkan kumandangan adzan itu. Ya, tapi kalau suaranya kecil, ya ntar nggak dapat tujuan dari adzan. Kemudian amin, amin, ya Amin. aminan alal waqt, ya amin, amin juga amanah juga terhadap waktu. Ya, jadi dia amanah, tidaklah dia azan kecuali sudah masuk waktu. Ya, supaya orang tidak tertipu. Ya, untuk ibadahnya, puasanya ini kan penting nih masalah waktu ini. Ya, Kontrak pendek lagi sedikit. buka. Ya, tiba-tiba kemajuan kemunduran gitu ya nggak amanah. Iya, iya. Kemudian tidak juga dia azan sebelum waktu nggak boleh ya, ini juga tidak tidak boleh ya, paling paling apa namanya, paling bahaya nanti kalau bulan Ramadan ya, seandainya muadzinnya bikin taktik-taktik begitu supaya supaya ya tidak boleh, harus amanah, sesuaikan aja dengan waktunya. Jadi orang itu harus aman, harus adalah, ya adalah harus adil, harus terpercaya ya agamanya baik, kemudian bisa menjaga amanah. Walaupun di sini tadi kan kita sebutkan ini sifat-sifat sunnah ya. Nah, terus adalah di sini ini adalah zahirah atau adalah zahirah wa batinah. Ya, karena di sini disebut sifat-sifat yang sunnah berarti adalahnya zahirah wa batinah. Jadi adalahnya luar dan dalam. Kalau Zahirnya ini orang baik gitu ya, tapi dalamnya juga ini kalau dia memang terbukti gitu, teruji dengan baik, nah ini sifatnya sunnah. Kalau ada yang seperti ini lebih bagus. Tapi yang minimal untuk dia menjadi muadzin adalah zahirah, itu wajib ada. Ya, kebaikan dia secara zahir, zahirnya kan orang baik semua biasanya. Nah, itu wajib minimalnya. Jadi nggak boleh orang fasik dia menjadi muadzin. Nah, kemudian aliman bil waqt, dia mengetahui waktu, ya, mengetahui waktu, ya, tahu kapan mulai waktu awal waktu sholat, ya, kapan terakhir waktu sholat, tapi terakhir nggak penting sih ya. Azannya kan di awal ya. Jadi dia minimal tahu tuh kapan patokan-patokan waktu sholat itu ada. Ya. Tapi kan nggak semua orang belajar fikih, nggak semua muadzin tahu kapan waktu zuhur ya tergelincir ya matahari, dilihat bayangan waktu asar, bayangan dikali nah, kali satu nanti ada dikali dua dan lain sebagainya. Nggak semua orang belajar. Ya, tapi kan ini sifat-sifat sunnah. Ya, kalau ada orang yang bisa, ya, dia menentukan ya awal waktu sholat sendiri langsung, ah, ini diutamakan ya, tapi batas minimalnya ya minimal dia ikuti arahan-arahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian bagaimana kasusnya seandainya ada beberapa orang yang ingin menjadi muadzin, ada beberapa calon dan saling menawarkan diri ya untuk menjadi muadzin. Nah, Fadil Syekh. فإن تشاح فيه اثنان Ayo. قد- قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. Nah, terus gimana ini kalau ada
calonnya banyak dan saling menawarkan diri dan saling wah pokoknya sulit ini kita nentukannya sulit ada dua orang atau lebih bahkan ya ada dua orang yang ingin sukarela untuk azan ya maka ini ada empat tahapan yang pertama diutamakan orang yang afdal fihi yang afdal di dalam azan mana nih dari antara azannya yang paling afdal di antara sifat muadzin yang tadi kita sebutkan yang paling lengkap, yang paling full, yang paling afdal, maka diutamakan. Itu tingkatan pertama. Oh, ternyata sudah dilihat sifat-sifatnya, dilihat azannya, ya Masya Allah sama, rata. Ya. Berarti dilihat lagi yang lebih afdal fi dinihi wa aklihi. Dilihat lagi yang lebih afdal di dalam agamanya, kemudian di dalam akalnya. Oh, ternyata yang satu sawam, banyak puasa, qawwam, banyak salatnya. Berarti didahulukan. Atau yang satu lebih hakim, ya, lebih rozin, lebih pintar, begitu, maka didahulukan. Ya, tapi kalau lagi-lagi rata ternyata ini agamanya, akalnya rata, dilihat yang ketiga, summaman yakhtaruhul jiran. Dilihat orangnya ini rata semua, sifatnya sama semua, karakteristiknya sama, spesifikasinya sama. Ya udah dilempar ke jiran. Ya, tetangga-tetangga ini, masyarakat. Siapa yang kalian pilih? Nah, ternyata ya ketika dipilih ya dilihat apa namanya ya kenapa jiran karena jiran ini yang mustafid ya mereka mereka yang dapat faidah dari adzannya jadi biar mereka yang pilih kalau ada Saksi. yang mereka pilih satu orang ya berarti dia yang jadi muadzin tapi ternyata ketika dilempar ke jiran wah ternyata hasilnya rata misalkan ini dipilih 50 orang yang ini dipilih 50 orang misalkan maka yang terakhir adalah qur'ah ya sudah kalau terakhir adalah qur'ah diundi. Nah, masalah teknisnya terserah ya bagaimana qur'ahnya dilaksanakan yang penting adil ya. Yang penting adil. Dan qur'ah itu ada di beberapa tempat dalam syariat. Undian ya qur'ah itu ada di beberapa tempat di dalam syariat. Ya, di antaranya ini ketika sudah tidak ada pilihan lagi ya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan qur'ah ketika beliau ingin safar ya itu di qur'ah di antara istri-istri beliau gitu siapa yang ikut jadi supaya adil tidak ada condong ke sana dan ke sini dan Quran juga yang terjadi dan yang kita dengar ya pada kisah-kisah Nabi pada zaman dahulu. Nah, dan kemudian di sini adalah kaifiyatul adzan ya. Lafadznya adzan seperti apa? Nah, وهو خمس عشرة وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحالة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. nah, jadi adzan itu lafadznya ada 15 jumlah dan ini adzan Bilal. Ya 15 jumlah, 15 kalimat. Gimana 15? At-takbir, takbir itu empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir empat kali. Kemudian syahadatu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu dua kali. Sudah berapa? Enam. Kemudian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali. Kemudian hayya 'alas salah dua kali. Hayya 'alal falah dua kali. Kemudian takbir terakhir Allahu Akbar dua kali لا dan إله. terakhir tahlil ya, la ilaha illallah ya. Marratan wahidah satu kali maka jumlahnya ada 15 ya. Beda dengan qomat kalau qomat nanti hanya 11 ya berbeda sedikit dan ini ya di antara adzan yang mutawatir dan yang kita dengar ya kita dengar di mayoritas masjid sekarang
Jadi tidak ada tambahan-tambahan lagi, ya. Tidak ada tambahan yang dibuat-buat ya oleh sebagian golongan hayya ala khairil amal misalkan, atau bid'ah asyhadu anna aliyan ya, atau selainnya. Dan adzan mustahab ditartil, yurattiluha ala ulu. Nah, jadi perlahan dilantunkan, dikumandangkan adzannya secara perlahan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal." Ya, jadi dilantunkan perlahan, makanya agak panjang. Ya. Dan muadzinnya disunnahkan ala ulu ya, di atas ketinggian, di atas ketinggian. Makanya di masjid-masjid itu kan biasanya dibuat menara ya. Dibuat menara tuh kalau nggak ada menara ya dan belum ada mikrofon misalkan boleh di atas masjid. Ya ada apa namanya bagian atasnya begitu supaya azannya terdengar oleh manusia di atap ya, di atap masjid atau di atap rumah misalkan. Pokoknya yang paling tinggi ya, yang paling tinggi di antara kawasan masjid tersebut. Kemudian yakunu mutatahhir ya. Dia juga dalam keadaan suci. Nah, ini mustahab ya. Ini mustahab si muadzin itu dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena adzan tadi ibadah. Kemudian menghadap kiblat ketika dia melakukan adzan, mustaqbilal qiblah ya. Kemudian ja'ilan usbu'aihi fi udhunaihi ya, menjadikan dua telunjuknya, dua jari telunjuknya di dalam telinga. Ya, ini memang ada beberapa athar ya, walaupun diperdebatkan. Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Majah, ya, ini dari hadis Sa'ad bin A'ith. Di dalam salah satu atharnya disebutkan innahu arfa'u lis-shaut. Ya, jadi untuk suaranya ya, menjadikan suaranya lebih lebih tinggi dan sebagian tidak berdalil dari athar yang ini kemudian berdalil dengan athar yang lain ya, dari aqwal sahabat yang sama ya kira-kira bunyinya. Ini membantu suaranya supaya lebih lebih besar. Kemudian ghaira mustadir, ya jadi dia di satu tempat saja, jangan kemana-mana ya, jangan sambil jalan keliling masjid nggak perlu, di satu tempat saja, di satu tempat saja dari awal adzan sampai sampai terakhir. Wa yakunu multafitan fil hayya 'alati yaminan wa shimalan. Nah, kemudian ketika hayya 'ala, apa hayya 'ala? Ayo, Yang ayo. hayya 'ala salah dan Salah. hayya 'alal falah itu hayya 'ala. Sama kayak hauqalah. Hauqalah itu apa? La haula wa la quwata illa billah gitu kan. Hayya 'ala ini adalah ketika lafaz hayya 'ala salah dan hayya 'alal falah dia yaltafit. Ya, jadi agak ke kanan dan agak ke kiri, menghadap wajahnya, tapi berdirinya di satu tempat yang sama. Ya, supaya terdengar yang sebelah kanan dan terdengar ke yang sebelah sebelah kiri. Ya. Tentu ini supaya suaranya menyebar. Tapi dengan adanya pengeras suara, ini tidak semuanya mengamalkan ya. Ya, atau mungkin yang bahkan mic-nya ketika dia nengok malah mic-nya malah jadi jauh gitu misalkan ya. Nah, ini ya berarti dia tidak perlu lagi begitu. Tapi seandainya dia ingin menghidupkan apa namanya eh, sunnahnya Bilal, ya, menghidupkan sunnahnya Bilal bisa aja. Dia ngadap ke kanan, tapi mulutnya tetap menghadap ke mic. Ya, jadi suaranya tetap besar. Jadi harus ada tekniknya. Nah, kemudian qailan ba'daha fi adhan subh atau ba'dahuma, sorry, qailan ba'dahuma fi adhan subh setelah hayya 'alah kalau adzan subuh ditambahkan as-salatu khairun minan naum marrataini. Dua dua kali. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aba Mahdhurah ya, untuk dikumandangkan pada adzan subuh as-salatu khairun minan naum. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan pada buku-buku hadis ya. Karena subuh itu waktu naum ya, bagi mayoritas orang ya, baru bangun tidurnya waktu subuh. Ya, dia waktu tidur dan supaya orang bangun ya ditambahkan as-salatu khairum minan naum tambahan motivasi. Nah, dan tidak ditambahkan as-salatu khairum minan naum di salat-salat yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lafaz iqamah. Bagaimana kalau iqamah?
Nah, وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا ويجزئ من مميز. nah, jadi untuk iqamah, wahia ihda asyrata jumlah. 11. 11 jumlah. Yahduruha. Ya, beda dengan adzan. Kalau adzan tadi dilantunkan, dikumandangkan perlahan, ditartil. Tapi kalau ini hadr, ya dibaca lebih cepat. Dikumandangkan dengan cepat. Allahu Akbar. Ya, lebih lebih cepat daripada adzan. Ya, jadi apa namanya? Tidak seperti adzan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur." Ya, jadi kalau adzan tadi ya perlahan, tapi giliran iqamah fahdur. Ya, dicepatkan, dihadarkan. Dan ini yang dilakukan ya seharusnya. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian muadzin yang suaranya bagus, masya Allah, ya, setidaknya dibikin lebih pendek. Ya, komatnya jangan sepanjang azan. Ya, harus dibuat lebih lebih cepat sedikit. Nah, wa yuqimu man adzan. Ya. Dan sunnahnya orang yang iqamah adalah orang yang tadi azan. Azan. Ya. Tapi boleh aja seandainya muadzin satu orang, kemudian yang iqamah orang yang lain, itu boleh saja. Tetapi sunnahnya ya harusnya sih orang yang iqamah itu adalah orang yang adzan. Ya. Karena Nabi SAW diriwayatkan pernah bersabda, "Man adzana fahuwa yuqim." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, tapi tidak ada masalah ya kalau zaman sekarang malah dia adzan juga, dia qomat juga, kemudian dia juga imam Imam. ya. Nah, masalahnya Pak Hakim Astagfirullah. itu. Astagfirullah. Tapi sunnahnya tadi ya, yang adzan dia yang iqamah. Ya, fi makanihi. Ya, jadi dia iqamahnya di tempat dia azan, di tempat dia azan tadi karena biar manusia juga tahu ya, iqamahnya biar didengar juga oleh manusia yang lain. Tentu ini insahul ya ketika dia mudah dilakukan. Ya, tapi kalau sulit, apalagi zaman dulu misalkan naik naik menara, naik tangga itu tinggi ke atas, kalau dia komat di atas juga bisa kelewat takbiratul ihram, bisa kelewat sholat awal-awal sholatnya. Ya, kalau zaman dahulu tentunya ya. Itu karena saking jauhnya, saking tingginya menaranya untuk mengejar sholatnya agak jauh misalkan, maka tidak masalah. Ya, dia bisa iqamah di masjid. Tapi kalau zaman sekarang, alhamdulillah ya dengan adanya teknologi, ya bahkan mic-nya muadzin atau bahkan muadzin itu adalah orang yang sholatnya paling dekat dengan imam. Kemudian di berikutnya disebutkan di sini syarat-syarat sahnya azan. Ya, syarat-syarat sahnya azan. Yang pertama, la yasihu illa murattaban. Jadi azan itu tidak sah kecuali tertib. Ya, tidak boleh dibalik-balik. Yang awal tetap di awal, yang akhir di akhir. Urutannya jelas. Jangan dibalik-balik. Ya, bikin apa namanya? Nanti ada ciri khasnya azan ini, dan yang lain. Ya, jadi urutannya tidak boleh di otak-atik. Lafadznya seperti itu, tetap seperti itu. Kemudian yang kedua, mutawalian. Terus-menerus berkelanjutan. Ya, jadi habis hayya ala shalah, ya nggak boleh ada misalkan jedanya panjang. Ya, jedanya panjang. Kemudian hayya ala shalah tiba-tiba dapat telepon misalkan. Ya, kemudian dia teleponan dulu. Habis itu lanjut hayya alal falahan enggak boleh. Ya, enggak. Aduh. Tapi kalau cuman sedikit, misalkan karena batuk ya, karena bersin, ya, cuman sebentar saja ya enggak masalah. Enggak masalah kalau ada hajahnya misalkan ya. Nah, tapi ini dengan syarat kalau memang dia sedikit itu kalamnya mubah, ya, kalamnya dia mubah. Ya, misalkan ada sesuatu yang penting kadang-kadang
muadzin dia kan melihat keadaan masjid ya. Oh ada yang berbahaya misalkan apa, dia mundur sedikit menyuruh orang untuk menutup pintu misalkan, ini boleh saja kalau mubah. Tapi kalau muharram, kalau kalamnya itu kalam muharram, kalamnya kalam yang diharamkan. Jadi setengah-tengah aja tiba-tiba dia syatem, ya tiba-tiba dia me, apa namanya, mengucapkan kata-kata yang tak pantas, ya maka langsung batal ketika itu juga. Nah, kemudian syarat yang ketiga, min adlin. Nah, ini yang tadi kita singgung nih. Jadi orang yang azannya sah adalah orang adil, orang yang zahir. Zahirnya adalah orang orang adil. Orang adil itu maksudnya adil itu maksudnya adalah lawannya fasik. Lawannya fasik. Jadi fasik itu kan yang mengerjakan dosa besar, ya. Kemudian terang-terangan mengerjakan dosa yang lain-lain ya, yang buruk-buruk. Nah ini fasik nggak boleh azan. Ya, orang fasik tidak boleh azan. Ya, karena khobarnya, ya khobarnya fasik itu ghairu makbul. Ya. Sedangkan orang yang apa namanya azan itu kan dia memberikan kabar yang sangat penting. Ya, kalau orang fasik kan kita harus tabayun dulu. Ya, gimana azan nanti harus tabayun dulu ya. Kemudian di antara di antara ulama juga ada yang menambahkan azan ini syarat sahnya juga dari satu orang, dari suatu orang. Ya, jadi nggak boleh satu azan dia duet misalkan ya. Dia azan, kamu giliran yang pertamanya, saya yang keduanya, diselang-seling begitu. Ini tidak diperbolehkan. Nah, min adlin walau mulahhanan atau malhunan. Nah, jadi mulahhanan di sini apa ya? Orangnya adil walaupun dia mulahhan. Mulahhan itu muttarib. Ya, kalau malhun itu lahan. Ya, sering dengar lahan ya. Lahan lahan fil i'rab. Jadi yang harusnya fathah jadi kasrah misalkan ya. Yang harusnya Allahu Akbaru dia bacanya Allahu Akbar misalkan ya. Ya, dan lain sebagainya ya. Ini masih sah, insya Allah masih sah. Wa yujzi'u min mumayyiz. Nah, ini apa sih umur minimalnya muadzin itu? Siapakah yang azan sah minimal tuh umurnya berapa? Minimal mumayyiz. Mumayyiz yang bisa memahami ya, pembicaraan dari orang dewasa, yang bisa menjawab, yang akalnya sudah bisa membedakan begitu ya. Kalau mumayyiz ini sudah mujzi, azannya sudah sah. Ya. Karena dia sholatnya juga sah, maka azannya juga sah. Nah, kemudian di sini apa yang membatalkan azan? Nah, silakan. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. Nah, jadi membatalkan azan kalau ada faslun kathir. Ya. Tadi jedanya lama, lagi azan tiba-tiba nerima telepon, tiba-tiba rapat, tiba-tiba pokoknya lama. Nah, ini tidak boleh. Ya, batal, azannya batal harus diulang dari awal. Atau dijeda dengan perkataan sedikit, ya sihir kan aslinya boleh. Tapi kalau sedikitnya muharram, kalau sedikitnya dia syatam, sedikitnya dia sab, sedikitnya dia mencela orang lain, ya. Nah, ini tidak boleh walaupun hanya satu kata langsung batal azannya. Ya. Wala yujzi'u qabla al-waqti illa al-fajr. Ya, wala yujzi'u qabla al-waqti dan azan tidak cukup ya, tidak menggugurkan kewajiban azan yang dilakukan sebelum masuknya waktu. Karena azan itu kan syiar untuk mengumumkan telah masuknya waktu. Ya, maka kalau diazankan sebelum waktu maka tidak sah kecuali salat fajar. Kecuali salat fajar. Ya, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Karena pada zaman dahulu fajar yang azannya dua kali, azannya Bilal itu masih malam, belum masuk waktu fajar.
Jadi silahkan makan minum ya untuk bulan Ramadan sampai nanti adzan Ibnu Ummi Maktum. Ya, makanya adzan fajar itu sah-sah saja yang dilakukan sebelum waktu karena manusia membutuhkan. Ya, membutuhkan adzan yang pertama itu adzan Bilal ya agar bangun, agar bersiap-siap ya untuk eh, waktu fajar yang hakiki. Tapi dengan syarat ya, ba'da nisfil lail. Ya, jadi kalaupun dia mau azan pertamanya sebelum waktu fajar yang asli, yaitu dilakukannya kapan? Minimal ba'da nisfil lail. Jadi minimal harus setelah setengah malam. Ya, harus setelah tengah tengah malam. Nah, ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على baik, di sini ada وقوله. beberapa wa yusannu julusuhu ba'da adzanil maghribi yasiran. Jadi habis azan maghrib dan azan maghrib itu biasanya waktunya ringkas ya. Waktunya ringkas. Apa yang dilakukan di antara azan dan iqamah? Nah, ini yusannu julusuhu ya, disunnahkan untuk duduk misalkan ya. Dan pada intinya sebenarnya dilihat hajah manusia. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan orang untuk siap-siap sholat maghrib berjamaah misalkan. Ya, ini kembali kepada kebutuhan. Ya, dilihat hajah manusianya. Ya, maka muadzin itu harus melihat kondisi makmumnya. Ya, apa yang dia lakukan? Ya, dilihat. Kalau cuma julus saja, kemudian langsung qomat dan itu jadi maslahat semua bisa. Kalau dibutuhkan waktu, kalau di sini kan 10 menit ya. Biasanya untuk maghrib, ya kalau sudah menjadi urf, ya tinggal dilaksanakan saja. Ya. Dan memang tabiatnya adzan maghrib dan antara maghrib itu adzan dan iqamah itu yasir. Ya, memang pendek biasanya. Karena waktu sholatnya juga pendek. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. Kemudian bagaimana adzan dan iqamahnya orang yang jamak. Sholatnya jamak kan sholatnya dua tuh. Atau qadha. Orang qadha itu bisa beberapa sholat begitu ya. Apa yang dilakukan? Seandainya ada seseorang menjama di antara dua sholat ya karena uzur ya seperti safar misalkan dia sholat zuhur dan asar ya maka dia azan di awal kemudian ya qomatnya untuk dua-duanya jadi azan cukup sekali tapi qomatnya dua dua kali untuk setiap sholat untuk sholat zuhur qomat lagi untuk sholat asar dia qomat lagi sebagaimana fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah dan Musdalifah. Nah, jadi menyuruh muadzin untuk adzan, kemudian iqamahnya untuk sholat yang pertama, kemudian salam, kemudian qomat lagi dan sholat yang kedua. Nah, kemudian apa yang disunahkan untuk orang yang mendengar adzan? Wa yusannu li sami'ihi mutaba'atuhu sirran. Ya, dan orang yang mendengar adzan disunahkan untuk mengikuti muadzinnya, mutaba'ah. Ya, jadi diikuti. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya. Jika bilang Allahu Akbar, bilang juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali hauqalatuhu fil aihalah. Nah, jadi kecuali nanti ketika hayya 'alas salah dan hayya 'ala al falah. Ya, maka jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'ala dijawab dengan hauqalah. Itu tadi ya, hayya 'ala itu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jawabannya hauqalah. Hauqalah itu la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini ada asarnya ya, karena ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, dan An-Nasai.
Tapi sirran ya. Jadi jawabannya itu sir dengan suara yang sir ya, tidak perlu teriak-teriak atau dengan suara yang keras. Kemudian ketika muadzinnya selesai, aywa, fadhal Syekh. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Nah, nah ini akhir dari bab juga. Jadi setelah selesai dari azan, ya, mengucapkan atau berdoa ya, untuk berzikir ya. Setelah itu mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya, tammah itu sempurna, dakwah yang sempurna, tidak ada kekurangan. Wassalatil qa'imah. Ya, salat. Ya, dan Tuhannya salat yang akan didirikan setelah azan ini. Ati Muhammadan al-wasilah. Berikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Apa wasilah? Wasilah di sini Uh, maksudnya manzilah. Ya, manzilatun fil jannah. Maksudnya di sini kedudukan kedudukan di surga. Kedudukan di surga yang tertinggi yang tidak diberikan kedudukan ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, thumma salullaha li al-wasilah." Ketika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah apa yang seperti diucapkan oleh muadzin. Kemudian berselawatlah atasku. Ya, sesungguhnya barang siapa yang berselawat atas Nabi Muhammad SAW, Allah akan bersalawat baginya 10 kali salawat. Summa sallallahu lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Jadi wasilah ini adalah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilati halat lahu syafa'ah. Ya. Dan barang siapa yang memintakan wasilah untukku, maka baginya lah syafaat. Jadi ini di antara cara mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus semangat ya mendoakan ini, mendoakan wasilah untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kita yang lebih butuh ya untuk doa ini. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, ini sesuai dengan ayat dalam surat Al-Isra ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan barang siapa yang mengucapkan doa ini selepas adzan, maka baginya lah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Dan ini yang bisa kita bahas seputar babul adzan wal iqamah. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan dan kita baca pada pagi hari ini. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين